Jadi kalau ada seseorang kita tawari dua, kau pilih dunia apa pilih akhirat, 10.000 siar yang kita masukkan apa yang dibawa balik diri. Kalau dia milih untuk diri sendiri, walaupun jelema eta di masjid, walaupun jelema eta Islam, maaf, sifat kafir air sia. Para hadirin jamaah al-khidmah, lamun hayang boga anak kiai, hayang boga anak manfaat ilmunan, maka pemajikan orang kiainya suruh punya hancak tadarus. Iya mah dari ibunya. Jadi kemarin pas takziah Albina dapat kabar baik bahwa Umi Khadijah itu salah satu orang yang gawang baca Al-Quran. Jadi teringat pada Mbak itu namanya bapak. Beliau itu sampai umur 102 tahun, mata nggak pakai kaca, gigi nggak ada yang rompong. Dari umur 18 tahun udah rajin baca Quran. Emak pun sama, emak rajin baca Quran. Terus emaknya Pak Ustaz ini itu rajin baca Quran. Ternyata dari seorang ibu-ibu yang rajin baca Quran, Allah jadikan anaknya para ulama, para kiai. Akhirnya anak perang, jadi orang memikiran anak, orang bagian dia, istri kita kasih dua pilihan, Quran apa tambang. Dan jadi teringat juga dulu waktu saya awal-awal punya istri, itu emak nitip sama istri, ya tah dalanina tah Qur'ana di ayunan kurang hancak, biar gawang, biar punya hancak tadarus. Kata emak anak emak karadeba lain ku sebab emak, tapi ku Allah dihebatkan karena cek bapak emak kita boga hancak Quran. Ayat 9, fadzakir inna fa'atil dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Lamun emong punya motor kan? Vario. Sekarang katakanlah ada Rasul, masih ada Rasul. Kalau Rasul ngomong, Vario engkau wakafkan untuk agama, sebagai gantinya kau akan bersamaku di surga. Arek mah? Sebagai gantinya kau akan aku ajak atau aku minta kepada Allah untuk menemaniku di surga. Arek mah? Nah, gitu. Atau si ayah Inopa wakafkan untuk agama, sebagai gantinya kau akan aku doakan kepada Allah agar menemaniku, kata Rasul di surga. Kira-kira siap. Siap. Nah, ayat ini tuh asbab nuzulnya dulu begitu. Asbab nuzulnya. Jadi di Madinah ada seorang munafik. Jadi belum Islam, tapi dia hidup berdampingan dengan orang Islam. Dia punya pohon korma, dahannya doyong ke tetangganya, yang tetangganya itu seorang sahabat, sehingga banyaklah buah-buah korma dia jatuh ke halaman rumah si sahabat tadi, sampai ke bawah. Terus itu mau diambil gimana? Enggak diambil di mana? Laporanlah kepada Nabi, ya Rasul, di halaman rumah saya banyak sekali buah kurma. Mau saya ambil, ada di tanah saya.
tapi datangnya bukan dari pohon kurma saya. Maka Rasul menyuruh salah satu sahabat, siapa yang punya si Anu bin Anu, kamu datangi orang tersebut, katakan padanya, ikhlaskan, ridhokan kurma yang jatuh di halaman si ini, berikan kepada orang tersebut. Sebagai penggantinya, aku akan berdoa kepada Allah, dia akan diberikan satu pohon kurma yang ada di surga. Datangkan. Begitu datang tadinya dibejakan seperti itu, apa jawaban orang tadi? Ajilun bi ajil. Tawal. Korma nemrak harupun maka rek dijual kudu dekat tembok. Korma yang sudah ada, apakah kamu mau beli dengan korma anu masih gaib? Pikir, bicarakan atas sesuatu. Apakah korma anu bisa nemrak di alam dunia rek dijual karena korma anu cuk siang jadi sudah? Lah, saya tidak akan menjual. Baliklah atas sahabat. Datang ke Kanjeng Rasul. Pada saat kembali di sana, Sayyidina Utsman saya, ya, jadi masih ingat. Begitu dengar kabar seperti itu, bahwa simpulan-simpulan menceritakan seperti itu, maka Utsman langsung terperanjat. Kenapa? Cek Utsman ya Rasul, kata kormana kumaha. Udah saya makan separuh, kata si sahabat Ansor dia tadi. Udah saya makan separuh. Ya udah, kasih tahu sama orang tadi, kasih tahu sama orang yang punya pohon kurma itu, ambil dari kebun saya. Mau berapa batang kurma, mau berapa pohon kurma, bila perlu jeung kebun kadinya copot. Ngeun Gusti itu kurma bisa tanggal di surga teh habis. Cek Rasul, dia. Nu itu orang yang pertama disebut Nabiata Jannabu Hal Kasko, Utsman disebutnya saya Dakaru Man Yahsa. Utsman mau radhiyallahu anhu menukarkan seluruh kebun kurmanya demi satu pohon kurma yang ada di. Jadi lamun boga kok tanggal kurma di surga mah piraku lamun teu asup. Tanggal korma nang geus di surga komo deui jelema. Itu satu. Sehingga jadi ditukar dengan satu petak kebun kurmanya Sayyidina Utsman. Itu horengan tak lama ada kabar ternyata orang tersebut orang munafik. Rasul enggak tahu. Yang pertama. Yang kedua, suatu ketika Rasul pernah berjalan di satu kampung pinggiran kota Madinah. Terus tak lama ada beberapa umat Islam, masih sahabat juga, sedang dalam kebutuhan yang mendesak. Geus kitu Rasul nanya, saha di dia anu boga mbek 80. Lamun aya saya pinjam. Nah, gak lama dikabarkanlah ada tuh si anu, saya ngaranna Amsar 40, Cecep 40. Dipanggil oleh Rasul, kau punya kambing, punya berapa? Banyak. Apakah Rasul memerlukannya? Ya, saya perlu 80, saya pinjam. Besok kau datang ke Madinah, aku ganti dengan kambing Madinah. Karena kambing Madinah lebih bagus daripada kambing Cikayu. Maka dipinjamlah 80. Hari berikutnya orang tersebut datang kepada Nabi. Nabi karena beda 80. Cek Rasul, iya. Man, boga hutang beda 80. Iya. Iya, pilihan ada dua. Mau saya ganti kambing sekarang 80 ekor, atau saya berdoa kepada Allah, kau akan menjadi temanku nanti di surga. Kata orang tersebut, bal ad-dokna samani. Tidak ya Rasul, saya lebih memilih mbek 80 daripada di. Siapa ya? Innova.
Kata Rasul langsung manggil sekretaris, langsung manggil bendahara sahabat. Itihi iya, berikan dia kambing 80. Geus diberek ka dia sia. Sia sebenarnya salah. Dibedakan kami sebenarnya Yahudi. Benar saya Yahudi. Nabi siasa Isa. Ya, ketahui sesungguhnya engkau dengan umat Nabi Musa yang paling bodoh sekalipun, kau tidak lebih bodoh dari itu. Sia ngaku-ngaku umat Nabi Musa, sia ngaku-ngaku Yahudi, paling bodoh Yahudi pun tidak seperti engkau. Mosel, itu kumaha diceritakan aku Rasul. Dulu ada seorang nenek kedatangan ke pemuda. Nenek, kabarnya nenek tahu di mana kubur Nabi Yusuf. Ya, kata si nenek tahu. Maukah engkau menunjukkannya kepadaku? Kata si pemuda. Mau. Terus si pemuda nanya, nenek minta bayaran enggak? Emang kamu mau memberi apa sama nenek? Kata pemuda tersebut, saya bisa memberi nenek 100 ekor kambing. Kata si nenek, boleh. Ya sudah, maka kata si pemuda balik ke Nabi Isa, ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ayat jelema ini. Tapi gaya bermanehna menunjukkan kuburan Nabi Yusuf alaihi salam, tapi dengan syarat dia minta 100 ekor kambing. Datanglah Nabi Musa kan ini benar ini nyawa kuburan Nabi Yusuf? Ya. Benar ini minta dibayar 100 ekor kambing? Ya. Ini pilihan dua. Ini dapat kambing 100 ekor atau ini saya doakan kepada Allah agar masuk surga nanti bersama saya. Nini menjawab, bal al jannah, lebih baik saya memilih surga daripada 100 ekor kambing. Bodoh, sia ini ya. Sia timbang 80 ditukerkeun di surga milih keneh. Baik. Nini 100 baik ditukerkeun di surga milih surga. Belum siap. Kata Yahudi, ente nu belenggu ideologi tertutup, mana surga? Tuh, kata ini itu ideologi tertutup. Hayalin? Udah kata ada ayatnya, tuh, lebih kan pernah doa, Allahumma alaika bimegawati. Mana yang tuani? Allahumma alaika bi Jokowi, Allahumma alaika bi Megawati, Allahumma alaika bi Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, dari kisah tadi ternyata bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, pada kirin nafati itu ceritakan akhirat, kabarkan akhirat. Nanti lihat respon orang yang mendengarkan. Baru di situ nanti bisa kita bedakan. Ada golongan mayyasa, ada golongan al-asqa. Kalau dia tertarik, dia bersemangat, dia menginginkan, berarti yaksa. Tapi kalau dia menolak bahkan menjauhi, lebih daripada itu menyalahkan, maka itu disebutnya golongan asqa. Nah, pertama, Rasul diperintahkan pada kir. Zakaro yudzakiru tadzkiron zakir la yudzakir. Pemilihan atau diambilnya lafaz zakir fi'il amar itu dilalatan ala takfir. Artinya apa? Kalau kita mau mendakwahkan Al-Quran, jangan sekali, 2 kali, 3 kali, sebanyak mungkin. Ajarkanlah Al-Quran, dakwahkanlah Al-Quran, ajaran Allah, gaib sebanyak yang kita mampu. Sanungku aya keneh ceuli nu daek ngadengekeun, ajarkeun Quran. Bahwa perintah akan menyebarkan Al-Quran, perintah akan mendakwahkan Al-Quran, ia yutlabani ala dawam wa yutlabani ala tikrar. Ia diperintah oleh Allah selalu berulang. Namun jika di antara mereka ada yang menentang, ada yang membelot bahkan menjauhi, maka
silakan kita mengganti sasaran ulah malu ka jelema eta bae. Ulah malu ka jelema eta bae, ganti sasaran. Fa'rid anhum. Hindari orang tersebut, cari orang yang mau mendengarkan Al-Qur'an. Makanya Sayyidina Ali bilang seperti ini. Ma anta bi muhaddisin hadisan la tablughu ukuluhu. Hati-hati dalam menempatkan ilmu. Eta ilmu diajarkan kepada siapa? Pilih-pilih murid. Ulah sampai dan kita mengajarkan sesuatu yang akal mereka tidak akan bisa menerima. Maka adibin nasa bi qadri uqulihim. Didiklah manusia sesuai dengan kadar otaknya, kadar kemampuan akalnya. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan sesuatu yang tidak dapat akal mereka cerna, illa kana fitnatal lahum, aya kalah jadi fitnah. Makanya dia pada inna fa'atikro, maka berilah, ajarkanlah Al-Quran, dakwahkanlah Al-Quran kepada orang yang benar-benar tepat, sehingga dia mau menerima ajaran Al-Quran. Inna fa'atikro. Kalau sama orang yang tidak akan menerima ajaran Al-Quran, tinggalkan. Rasulnya dibilang gitu, terus tinggalkan, kayak serahkan ke Allah. Tugasmu hanya dakwah, tugasmu hanya tabligh. Setelah itu urusan iman dan tidaknya orang tersebut Allah bagiannya. Fadzakir inna fa'il. Nah, setelah tadzkirah tersebut, maka saya dzakar mayyaksa wa yatajannabuhal asqa. Maka saya dzakar pasti akan mengambil pelajaran seperti Sayyidina Utsman tadi. Begitu dia mendengar bahwa si munafik tadi akan mendapatkan kurma di surga, namun dia tidak mengambilnya. Utsman langsung ambil kebun kurmaku, mau yang mana? Semuanya pun silahkan, asal kurma buat orang tadi yang ada di surga, etak jatahna jeung aing. Cek Rasul jadi, yinu ieu saya datang main, ya sah. Makanya gini. Dina tafsirna disebutkan padakir bil Qur'ani mayyaqu wa ini. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang jelas-jelas yaqu wa ini, takut akan ancamanku. Jadi ayat di surat Az-Zariyat. Inilah kehebatan Al-Qur'an itu seperti itu. Karena Al-Qur'an di sini menceritakan saya dzakaru main yaksa. Ternyata tahapan anak sebelum saya dzakaru main yaksa ayat apa? Dzakir bil Qur'ani mayyaqu wa in. Nanti setelah itu baru saya dzakaru main yaksa. Kata hebatnya Quran. Quran kan di sini menceritakan ini, pendukungnya ada di surat yang lain. Ada lagi di surat lain terpisah-pisah. Ngajak supaya jelema rajin maca Qur'an. Nah, fadzakir inna ma'adzikra. Berilah petunjuk jika petunjuk itu akan bermanfaat. Pertanyaannya kepada siapa saya harus mendakwakan Al-Qur'an? Jawabannya di surat Az-Zariyat. Fadzakir bil Qur'an mayyaqu wa in. Dakwakanlah Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut akan wahid. Kalau sudah mendakwakan Al-Quran kepada mayyaqu wa in, baru saya dzakaru main biasa. Ila mudina dia disebutna kiasna kias muroka. Wa minhum mayadunahu muroka bali kaunihi min mujadil karbuban. Para tiban itu anta lama wakuna tidak tanbihi mukadimah. Kecil sulit sawau dan tabiat. Aku hafal. Nah, cuma hiji itu fadzakir mayyaqu wa in. Saya dzakaru main yaksa. Ada dua kalimat. Anu satu makna tapi berbeda lafaz. Mana antara yaqu dan yaksa? Apakah ada persamaan antara khauf dan khasyah? Apakah ada perbedaan antara khauf dan khasyah? Ya.
Maka nu disebut khauf adalah tawakku makruhin. Tawakku makruhin an amaratin majnunatin aw maklumatin. Menghindar, ingin kita rasakan karena berdasarkan amarah ciri-ciri yang majnunah, disangka-sangka aw maklumah atau kita ketahui. Itu namanya khauf. Biasanya dipergunakan dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Saya takut neraka, itu bisa dikatakan khauf. Saya takut celaka, saya takut tertabrak mobil, itu juga khauf. Saya takut terpotong atau terluka oleh pisau, itu pun khauf. Jadi takut akan sesuatu karena berdasarkan amarah, ada ciri-ciri menakutkan. Itu namanya khauf. Tapi kalau khosyah, apa itu khosyah? Khaufun yusawwibuhu ta'jimun. Khaufun yusawwibuhu ta'jimun adalah khauf tapi yang dibarengi dengan rasa takjim, itu jadi khosyah. Jadi khosyah itu lebih tinggi daripada khauf. Karena khosyah adalah bagian dari khauf yang dibarengi dengan takjim. Takut tapi berdasarkan takjim. Seperti halnya kita kepada orang tua, seperti halnya kita kepada guru. Kita takut, tapi takut di sana karena takjim. Gitu, bayi siun naik ke guru goblok sih. Emang guru saya juri. Dikasihin lain kadinya, eta mah bukan takut di mana khauf, tapi takut di mana khosyah. Gitu. Jadi ada makna nama sarua. Khauf maknanya takut, khosyah maknanya takut. Aya di nomor katilu dia, jaban. Jabanan. Jaban itu apa? Sama. Tawakku makruhin an amaratin mauhumatin au an la syai'a. Menghindar, nggak mau merasakan sesuatu tapi indikasinya nggak jelas. Ini disebutnya jaban. Apa kalau kita penakut? Orang Sunda borangan, ya, liwat kayu mereka itu serem. Angker tuani, puting-puting mereka kamar mandi, anter dong kemana? Kamar mandi. Di imah sorangan ke kamar mandi kudu di anter. Eta nu kitu hal lain, khosyah komo. Nah, jaban. Saya khosyah. Nggak berani ke kamar mandi sendirian. Nah, saya khosyah. Ini khosyah itu mah jaban, penakut, borangan. Apalagi mecut. Kamu udah aku situ tak? Nah, apa bedanya? Anu tiga tadi, ya. Jaban dari tabiat, ya. Yang namanya jaban penakut dari tabiat, kadang-kadang turunan, kadang-kadang lingkungan. Itu namanya jaban. Khauf pengalaman, bisa dari lingkungan atau hasil dia membaca. Tapi kalau khosyah ini dengan ilmu. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan ngaji, berdasarkan dan lain sebagainya, sehingga jadilah ilmu, timbullah khosyah. Makanya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang bisa khosyah itu cuma ulama. Betul. Jadi kalau nggak bisa, kalau ingin bisa khosyah harus punya ilmu. Kalau khauf doang, nggak ada ilmu juga bisa. Yang penting dia ada pengalaman. Tuh. Jadi tabiat apa? Satu tabiat jaban bisa dihilangkan, bisa dengan ilmu. Khauf bisa dihasilkan, bisa dengan belajar. Tapi kalau khosyah ini harus dengan ilmu. Lain ilmu zahir doang, tapi juga dengan ilmu batin. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saya gak kamu main biasa. Jadi prosesnya seperti itu. Dakwah ke Al-Quran, kajelema anu khauf,
nanti orang tersebut dari kaok bakal meningkat imanah jadi khosyah. Ya panjang sih rentetanana, panjang rentetanana. Seperti itu latihanana paliok tuker jeung surga daek kamual. Inopak tuker jeung surga daek kamual. Itu apa ya latihanana. Tapi aku yakin di jawabannya. Ini setelah Rasul. Setelah Rasul. Itu sekelas si Ajis. Coba kan itu motor saya kedua pun surga. Ya, ini dulu Ajis. Masnya sampai di mana? Yang ada orang ayam bagi di Jabal nih, mau tinggal doakan ayam surga. Kan 3. Saya dakar rumayasa bahwa tingkat-tingkatan orang dalam menerima akhirat ini ditafawutil iman, berbeda-beda derajat tergantung ketinggian atau kekuatan iman orang tersebut. Makanya Allah ngagambarkeun saya dakaru. Kita dilalah ala tafawud nudukeun kana mana tingkat-tingkat. Orang keimanan terhadap akhirat ia bertingkat. Tingkat aya anu imanna kenceng, aya anu kenceng, aya anu kenceng biasa. Makanya begitu orang ditawari akhirat, ia aya anu A, aya anu B, aya anu U. Sehingga kan di sahabat aja terjadi apa yang kalian akan korbankan untuk perang di jalan Allah. Ada, ya Rasul, saya punya kuda, aku berikan kudamu. Tapi imamnya ayatnya konforman ayatnya tadi bikin atau ya Rasul, saya punya unta dan saya punya kebun korma, maka unta dan kebun korma aku berikan untuk jihad fisabilillah. Imamnya ayatnya ini. Sahabat yang ketiga datang, ya Rasul, saya unta 2, saya unta 1, kuda 1, kebun kurma 1, dan rumah aku berikan semuanya untuk jihad fisabilillah. Diberikan kabeh tuh ayatnya. Sehingga Rasul ditanya, maaf kau ya talaka, untukmu apa? Dijawab kata jelema, abqaitullah wa rasul. Cukup buatku Allah dan Rasul. Jadi yo tingkatin kata tadi sahabat. Makanya pada saat ayeuna begitu Allah menceritakan may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dina hadis kayak gitu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ternyata iman ke Allah itu kudu ditesna dengan keimanan karena poe kiamat. Coba ieu jelema ngaku Islam, ngaku bener Islam, bener iman ke Allah, bener. Coba tes ku akhirat. Pembuktian iman seseorang adalah dengan akhirat bedakan di surga. Wani anda wani 10.000. Nah berarti iman 10.000. Man bana masjidan banallahu baitan bil. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya satu kamar yang ada di surga. Lain tanggal permalai kamar iman. Maka doakan betul-betul mamat ke masjid mawa 10.000, ajis 20.000, TGP mawa 50.000. Tuh kan dia tingkatan. Cecek mawa 100.000, tapi di waktu tukeran heula. Tapi ya ayat ilmu yang kita ada, ayat yang kita ada. Dia pernah nanya. Mereka akan hadir 20.000. Iya, terus. Terus 20.000. Iya. Wah, gede amat. Bagus ini kita tukang pakai. Manusia yang mau sayang. Mereka tukang pakai 20.
Aku cekal kan dia lamun hayang sodako wani gede tinggi bayangkan bener mah bener bapak niatan sodako jak maja bapak duit itu aja. Jadi aja nanti orangnya kadang-kadang kita untuk diri sendiri wanita 10.000. Tapi coba bayangkan begitu kita mau berangkat ke masjid sholat Jumat bawa duit buat nyumbang ke kotak amal, berapapun yang akan saya sumbangkan maka ini untuk almarhum ayah saya, ini untuk almarhum ibu saya. Coba ngodok kali kodok kena duit rek ngodok 5.000 apa 100.000. Bukti kecintaan kamu kepada ayah dan ibu seperti apa nilainya. Jadi gitu maka bayangkan duit papa, bayangkan duit emak. Kalau ngomong 5.000 aja berarti saya kalau pas saya kesakitnya maka baku. Kok pasti dianggap goceng. Terakhir, wa yatajannabu hal asfal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu biha wa la yahya. Orang golongan syaqiyun al-asqa pasti bakal menjauhi karena tantangan-tantangan keakhiratan. Ini nama kedua hese. Jadi sebenarnya aya jalma kafir, jalma na kafir, tabiatna kafir. Aya deui dua, jalma kafir tapi tabiatna mukmin. Seperti ada orang non muslim rajin menyumbang ke masjid, menyumbang ke mushola, menyumbang ke kiai sampai. Cuma di zaman Rasul banyak seperti ini. Terus bagaimana amalannya? Jika dia masuk Islam, maka amalan sedekah manehna ku Allah bakal dibikeun. Itu kalau ada orang masuk Islam selama dia dulu kafir, belum sempat memberi anu, maka dia dosanya terhapuskan tapi pahala sedekahna bakal diberikan. Aslam ta'ala ma'amad. Kau masuk Islam, semua amalan-amalan baikmu akan diberikan. Ini nomor kedua, kafir tapi tabiat Islam. Tilu, ayat kafir, ayat Islam tabiat Islam. Sangat jalma Islam anu yang Allah. Anu amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil haq. Nomor keempat ayat mukmin tapi tabiat kafir. Siapa? Iya. Yatajannabu hal asqa. Ingat Allah ngagambar kenana bukan yatajannabu hal kafiru tapi yatajannabu hal asqa. Siapakah orang asqa? Anu lam yang tapi bidzikri, adalah orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dengan tantangan akhirat tadi. Jadi kalau ada seseorang kita tawari dua, kau pilih dunia apa pilih akhirat, 10.000 sia rek dikamasikeun apa dibawa balik deui. Kalau dia milih untuk diri sendiri, walaupun jelema eta di masjid, walaupun jelema eta Islam, maaf sifat kafir aya di sia. Itu. Kenapa? Karena orang anu lebih memilih dunia daripada akhirat itu adalah karakter-karakter orang asqa. Karena kan kalau orang kafir banyak. Kalau orang kafir jelas si A si B si C. Nah, tapi kalau orang-orang memiliki sifat orang-orang kafir, iya bisa. Kadang-kadang diurang kayaknya. Jadi dia ngomong kadang-kadang ayat, kadang-kadang ayat. Tinggal kita pelajari apa saja sifat-sifatan orang kafir. Nah, dalam surat ini dijelaskan salah satu sifat kafir adalah pada saat mendapatkan tantangan keakhiratan, manena ia terjang nabuha. Bukan sekadar tidak memilih, bahkan menjauhi. Pada saat diajukan dua pilihan, pilih dunia apa pilih akhirat, maka dia lebih memilih dunia dan menjauhi akhirat. Itulah
orang-orang mukmin yang memiliki karakter atau sifat-sifatan orang kafir. Bagus kayak ngaji. Ku ngaji ya. Jadi sedikit-sedikit mulai dikikis, diobati, dibenahi. Kalau memang kita pada saat dihadapkan akhirat, yakin golak yakin akhirat saya bakal terjadi, maka saya lebih memilih untuk akhirat daripada memilih untuk dunia. Artinya mudah-mudahan saya kurang ya dijadikan jamaah makin hari makin kandel keimanan orang, insya Allah dengan poe kiamat. Kunci pikeun mempertebal keimanan itu ayat dari diwakti perbanyak amal. Nah, iman, amal tidak sah jika tidak ada iman. Namun iman mual gede-gede lamun tidak ada amal. Supaya kandel iman, supaya tebal kuat menancap ke iman, maka perbuatlah dengan perbanyak amal. Qad aflaha man tazakka wallahu a'lam bissawab.